Akhirnya sampai rumah juga. Untung aja dagangan hari ini habis semua. Jadi nggak sia-sia aku kerja capek-capek. Masuk rumah langsung istirahat lah. Capek banget kerja seharian. Bu, Bapak pulang. Akhirnya yang ditunggu-tunggu udah pulang juga nih. Gimana dagangan hari ini? Lancar? Harus lancar dong. Kalau nggak lancar nggak bisa bayar hutang, iya nggak Pak? Saya udah dari tadi nih nungguin Bapak loh. Loh, ada juragan. Ada perlu apa juragan malam-malam ke rumah saya? Aturan kalau juragan mau ke rumah saya tuh telepon dulu aja juragan, biar saya pulangnya lebih cepat, nggak kemalaman begini. Jadi juragan nunggunya nggak lama. Keperluan saya nggak penting-penting banget kok Pak Anwar. Saya kesini cuma mau nagih hutang aja Pak Anwar. Ya walaupun saya tahu Pak Anwar ini nggak bisa bayar lunas semuanya sih, cuman bisalah bayar bunganya. Oh, mau nagih hutang toh? Maaf juragan, sebelumnya saya belum bisa bayar hutangnya. Jangankan bayar hutang, bayar bunganya aja kayaknya belum bisa juragan. Soalnya buat makan sehari-hari aja kadang masih kurang juragan. Halah, yang benar, nggak usah bohong. Saya yakin kamu pasti punya uang kan buat bayar bunga hutangnya. Tadi istri kamu udah cerita loh kalau Pak Anwar punya simpenan sekitar 1 jutaan lah. Aduh, dasar istri bengek. Kok kamu malah cerita sih soal tabungannya? Lihat aja nanti, kalau udah selesai aku omelin habis-habisan. Anu juragan, itu uang buat jaga-jaga kalau istri saya masuk rumah sakit lagi juragan. Jadi saya nggak bisa pakai buat bayar hutang dulu juragan. Nggak bisa buat bayar hutang ya? Tapi uangnya udah dikasih itu sama istri kamu nih, 1 juta. Jadi bisa dong buat bayar hutang. Kan sudah saya pegang. Aduh, beneran lo ini orang, malah udah dikasih lo uangnya. Iya juragan, bisa buat bayar bunga hutangnya kok. Kalau juragan sudah nggak ada perlu lagi, mungkin juragan bisa pulang. Udah malam soalnya, takut juragan di jalan nanti kenapa-kenapa. Kamu nggak perlu khawatir kalau masalah itu. Soalnya saya punya 2 pengawal, mereka bisa diandelin kok. Terus yang lebih penting lagi, kayaknya dagangannya Pak Anwar hari ini laris manis juga deh. Bisa lah uangnya buat nyicil hutang, ya nggak? Mana sini Pak uangnya? Anu juragan maaf, tapi uangnya mau dipakai buat makan sehari-hari sama buat modal jualan lagi juragan. Nanti kalau uang ini udah diambil juga, kehidupan saya sehari-hari gimana? Terus saya juga nggak bisa jualan dong, karena nggak punya modal lagi. Terus kamu cerita kayak gitu, kamu harap saya peduli gitu? Ya enggak, saya nggak akan peduli sama kehidupan kamu. Mau kamu kelaparan kek, mau kamu kesulitan kek, mau kamu bisa jualan kek, kamu punya modal atau enggak kek, itu mah urusan kamu. Jadi cepat serahkan uangnya, atau saya ambil paksa ini. Jangan juragan, saya benar-benar butuh uang ini juragan. Saya mohon juragan, saya akan lunasin hutang juragan bulan depan. Saya janji juragan. Halah, janji-janji tai kucing. Udah berapa kali kamu bilang kayak begitu, tapi nggak pernah kamu tepati. Saya nggak percaya lagi sama omongan kamu. Mengawal, sekarang ambil semua uang yang dimiliki Pak Anwar ini. Kalau dia nggak mau nyerahin, pukul aja, nggak apa-apa. Juragan, saya minta maaf sebelumnya. Jangan dipukuli suami saya juragan. Saya nggak tega lihatnya juragan. Lagian juragan sudah dapat uangnya juragan. Kenapa nggak pulang sekarang aja juragan? Kamu udah berani banyak omong ya. Apa kamu mau kau hajar duluan sebelum Pak Anwar ya? Tapi karena kamu perempuan, kamu gak akan saya hajar. Udah, gak usah lama-lama lagi. Cepat ambil uangnya dari Pak Anwar itu. Tunggu juragan, ampuni saya juragan. Kasih saya kesempatan juragan, saya mohon. Tidak. Nah, kalau begini kan hutang kamu tinggal 9 juta lagi. Tapi gak termasuk bunganya ya. Ya sudah, gitu aja pulang ya. Sampai jumpa bulan depan. Kamu harus siapin uangnya minimal buat bayar bunganya. Kalau kamu nggak mampu menyediakan uangnya, tahu kan apa akibatnya? Ya saya tahu juragan. Saya akan dihajar habis-habisan sama juragan. Dan saya akan dipaksa bekerja di ladang selama 9 bulan tanpa upah juragan. Ya baguslah kalau kamu masih ingat sama isi perjanjiannya. Yaudah, kalau kayak begitu saya pulang ya. Sekali lagi terima kasih Anwar uangnya. Pak, Bapak nggak apa-apa Pak. Bapak nggak terluka parah kan Pak? Maafin Ibu ya, gara-gara Ibu Bapak jadi begini. Halo, maaf. Ini semua tuh karena kamu penyebabnya. Coba aja kamu nggak sakit waktu itu sampai harus dioperasi. Nggak mungkin aku sampai terpaksa pinjam uang ke juragan sampai 10 juta. Tapi kan
yang namanya musibah nggak ada yang tahu, Pak. Kapan datangnya itu semua takdir dan cuma Allah yang tahu, Pak. Tapi kan mulai kamu itu merasa terpojok pasti bawa-bawa Tuhan. Capek aku sama kamu itu, Bu. Mana tambah pusing lagi gara-gara kamu pakai ngasih tahu punya tabungan segala. Sekarang kan jadinya kita nggak punya uang buat modal jualan. Coba aja nggak kamu kasih tahu, pasti nggak bakal kayak begini jadinya. Iya, tapi kan kita nggak boleh berbohong, Pak. Kita harus selalu berkata jujur. Jadi, halo, sok-sokan polos kamu ini. Udah capek aku ngadepin kamu. Aku mau tidur di kamar. Kamu terserah mau tidur di mana. Yang penting jangan tidur di kamar. Lihat aja kamu tidur di kamar, habis kamu nanti. Aduh, gimana ya sekarang caranya aku buat bayar hutang 9 juta ke juragan. Itu aja belum dihitung bunganya. Mana uang jualan hari ini diambil semua lagi. Padahal jualan hari ini lagi laris-larisnya. Untungnya aja aku punya uang simpananku sendiri buat modal jualan besok. Tapi kalau mau hutang di juragan cepet lunas, aku harus hasilin uang lebih banyak lagi dari jualan hari ini. Gimana ya? Tadi aku jual habis semua cuma dapat 500 ribu, belum kepotong modal. Kalau aku mau dapat uang hasil jualan lebih banyak, ada dua cara sih. Yang pertama naikin harga es dogernya, atau kita mengeluarkan uang yang sedikit untuk modal jualannya. Kayaknya cara yang pertama lebih masuk akal deh. Ya udah deh, kalau gitu besok aku jualan es dogernya. Besok aku jualan es dogernya di harga 10 ribu aja, biar aku bisa dapat untung sekitar 1 jutaan per hari. Kalau habis, gampang juga kalau dipikir-pikir nyari duitnya. Keesokan harinya Pak Anwar berjualan seperti biasa. Namun kali ini dia menaikkan harga es dogernya untuk mendapatkan untung yang lebih banyak supaya hutangnya bisa lunas lebih cepat. Saatnya mencari cuan lebih banyak hari ini. Es doger, es doger, es doger Pak Anwar, rasanya seger. Ayo ayo, mari dibeli es dogernya. Es doger Pak Anwar, dijamin yang terbaik. Ayo ayo, mari dibeli agar Pak Anwar aman dikonsumsi. Yang ada es dogernya tuh kayak seger deh. Kalau kita minum es doger panas-panas begini, kamu mau nggak, Yang? Wah, kalau aku sih terserah kamu aja, Yang. Aku ngikut. Alah, alasan klasik. Udah basi, udah tahu gue cara ngadepinnya. Yaudah ya, jadi kita minum es dogernya aja. Permisi Pak, Bapak jualan es doger kan Pak? Ya Mas, lihat sendiri toh, saya ini jualan es doger. Apa bukan? Kan udah jelas tadi saya promosi kalau saya ini jualan apa. Nggak mungkin kan saya jualan pecel promosi es doger. Mana tahu Pak, buat narik pelanggan kan. Jangan marah-marah gitu dong Pak, nggak baik, nanti bapaknya bisa cepat tua loh. Ya walaupun bapaknya udah tua sih. Ya udah deh Pak, kalau begitu saya beli es dogernya 2 ya Pak. Harganya satu berapa ya Pak? Harganya murah aja kok Mas, sekarang 10 ribuan aja. Jadi mau beli berapa? Kayaknya mau beli 2 ya, sama buat pacarnya. Bapak gila ya, masa es doger 10 ribu sih Pak? Itu mas harga kopi di kafe Pak. Nggak jadi ah, mendingan saya beli kopi aja kalau gitu, daripada beli es doger. Es doger mah aturannya jual 5 ribuan aja Pak. Kenapa malah dijual 10 ribuan? Kemahalan. Ya kan itu es doger yang biasa aja Mas. Kalau punya saya ini luar biasa, makanya masnya beli dulu coba dirasakan, nanti juga ketagihan. Lagian di sini kan nggak ada kafe, jadi nggak bisa ngopi Mas. Ya udahlah, kalau gitu saya beli satu dulu aja Pak. Saya cobain, nanti kalau emang bener rasanya luar biasa, baru deh saya beli satu lagi. Nah gitu dong Mas, udah saya siapin dulu ya Mas. Mohon tunggu dulu sebentar ya. Nah ini Mas es dogernya, monggo dicobain, pasti rasanya beda dari yang lain. Kena kamu, mau aja aku tipu. Ya udah, saya cobain dulu ya Pak. Ini kan rasanya sama aja sama es doger yang biasanya, nggak ada beda-bedanya tuh. Atau perintah aku aja yang lagi nggak bener? Coba aja ya kamu cicipin rasanya yang kayak mana. Iya Yang, ini mah rasanya sama aja kayak yang biasa kita beli di jalan-jalan, nggak ada bedanya. Tuh kan, berarti lidah aku nggak salah. Kalau rasanya biasa aja, udah kita pergi aja dari sini. Bapak ini nipu kita. Es doger luar biasa dari mana? Dasar pembohong. Mas, mau kemana Mas? Mas bayar dulu Mas. Hah, bayar? Bapak bercanda ya? Yaudah nih. Lain kali kalau jualan jangan suka nipu orang Pak.
nanti mati dikeroyok orang lagi. Loh mas, kok cuma 5.000? Masih kurang nih, 5.000 lagi mas. Jangan pergi dulu mas. Aduh, orangnya malah pergi lagi. Sejak Anwar menaikkan harga es dogernya, banyak orang yang tidak mau membeli karena harganya sangat mahal. Aduh, kenapa malah nggak ada yang mau beli sih? Kalau kayak begini caranya, gimana aku mau dapat untung banyak? Bukannya untung banyak malah rugi banyak. Karena jualannya nggak ada yang mau beli. Duh, gimana ya? Masa aku mau pakai cara kedua sih? Cara kedua kan gimana caranya supaya pengeluaran untuk modal itu sedikit. Pengeluaran modal juga nggak banyak, perasaan santan cuma 20.000. Terus es batu bisa bikin sendiri. Terus warna makanan yang ada rasanya, ya sih memang benar kalau pewarna makanan ini agak mahal. Soalnya satu jenis pewarna aja harganya 100.000. Itu aja untung yang ukuran 100 mili. Emang ada pewarna lain untuk mewarnai es doger ya? Ya kali ngasih warna pakai krayon kan? Ya nggak mungkin lah, kan krayon benda padat. Kecuali kalau krayonnya pewarna cair. Kayaknya pewarna pakaian baru bisa. Oh iya, pewarna pakaian. Bener juga, kita ganti aja pakai pewarna pakaian. Siapa tahu harganya lebih murah. Yalah, aku coba ke grosir dulu deh. Kayaknya ada pewarna pakaian deh. Permisi pak. Pak Anwar, mau beli bahan-bahan buat jualan es doger ya Pak? Waduh, kayaknya stok santannya udah habis Pak. Jadi paling Bapak cuma bisa beli pewarna makanan aja Pak. Oh enggak pak, saya kesini bukan mau beli bahan-bahan es doger. Saya kesini mau beli pewarna pakaian pak. Ada nggak ya pak? Yang warnanya merah, kuning, hijau, biru. Terus yang agak warna pink kayak leci gitu. Kirain Bapak nyari bahan-bahan buat es doger. Kalau Bapak nanya pewarna pakaian, ada sih Pak. Warna-warnanya Bapak sebutin itu. Cuman buat apa Pak? Pak Anwar nyari pewarna pakaian. Oh itu saya mau coba, mau warnain kaos saya pak. Ya soalnya warna kaosnya saya nggak pernah ganti pak. Masa di rumah kaos punya saya warnanya merah semua? Kan dikira saya nggak mandi lagi. Kira-kira berapa ya pewarna pakaiannya pak? Kalau harganya murah aja Pak Anwar, 20.000 per 1 liternya. Mau beli berapa liter Pak? Oh itu mah murah banget, 20.000 bisa dapat 1 liter. Ya udah pak, saya beli 1 liter untuk setiap warnanya ya, yang tadi saya sebutin pak. Oke Pak, saya siapkan dulu ya. Ini Pak barangnya. Jadi totalnya Bapak beli 5 warna, 5 kali 20.000 jadi 100.000 ya Pak Anwar. Wih gila sih, 100.000 bisa dapat 5 liter pewarna. Biasanya cuma bisa dapat 100 mili. Kalau tahu gini mah dari dulu aku beli pewarna pakaian ini. Oh ya udahlah Pak, ini Pak uangnya. Kalau gitu saya pamit ya Pak. Mari Pak. Nah, karena pewarna makanannya sudah dibeli, kita bisa jualan es dogernya harga 5.000 aja deh. Soalnya pengeluarannya udah kurang banyak. Tapi pertama-tama aku harus menyembunyikan pewarna pakaian ini biar istri aku itu nggak curiga. Sembunyiin kayak mana ya? Nah, itu ada botol sirup kosong. Aku pakai aja lah botol sirupnya biar nggak curiga kalau ini adalah pewarna pakaian. Lagian istri aku juga nggak suka minum sirup. Jadi ya tenang aja. Es doger dibeli es doger yo. Ayo mari seger. Pak Anwar juga murah, cukup 5.000-an aja. Beli 2 gratis 1. Ayo dibeli. Kalau nggak beli rugi yo. Dibeli yo. Pak, saya mau beli es dogernya Pak. Beli 2 ya Pak. Katanya kalau beli 2 gratis 1 Pak. Hehe. Oh iya dong, pasti dapat bonusnya. Kalau beli 2 tunggu sebentar ya dek, saya buatkan dulu. Ini dek es doger, dan semuanya jadi 10.000 aja dek. Cegel es dogernya 10.000. Makasih ya Pak. Udah dijual murah nih Pak es dogernya. Tadi 10.000, sekarang jadi 5.000-an. Kalau 5.000-an saya beli deh Pak 2. Ya mas, udah dijual 5.000-an.
Soalnya kalau dijual 10 ribuan nggak ada yang mau beli. Tunggu sebentar ya mas, saya buatkan dulu es dogernya. Ini mas es dogernya. Karena masnya beli es doger 2, masnya dapat bonus 1 es doger. Ini mas, silahkan dinikmati. Gila, dapat bonus juga sekarang ya Pak. Nah gitu dong jualan, kayak gini pasti rame. Udah murah, terus dapat bonus lagi. Saya yakin sih hari ini laris manis Pak. Mana cuaca panas? Makasih ya Pak bonusnya. Kalau kayak gitu saya pamit, mari Pak. Sejak saat itu dagangan Pak Anwar mulai kembali ramai laris. Dan Pak Anwar juga mendapatkan untung yang sangat banyak karena menggunakan pewarna pakaian. Seratus, 200, 300, 700, 1 juta, 1,5 juta. Wah, gila sih ini. Untungnya banyak banget, bisa 1,5 juta. Kalau kayak gini terus aku jualannya cuma dalam waktu 10 hari, aku bisa melunasi hutang di tempat juragan. Ya udahlah, karena dagangan udah habis, saatnya pulang. Dok, anak saya kenapa ya dok? Dari tadi siang mengeluh terus, kepalanya pusing, terus perutnya sakit, tenggorokannya panas gitu dok. Terus pas mau saya bawa ke rumah sakit malah udah pingsan dia dok. Dia nggak kenapa-kenapa kan dok? Menurut analisis kami di laboratorium Bu, sepertinya anak ibu itu mengalami sebuah keracunan dari zat yang sangat berbahaya. Tapi kami tidak tahu pasti apa zat yang berbahaya itu. Mungkin zat berbahaya yang seharusnya nggak ada di makanan Bu. Ini memang sering terjadi Bu. Akhir-akhir ini banyak sekali pasien yang datang ke saya mengeluh seperti anak ibu. Dan setelah ditelusuri, ternyata dia keracunan makanan akibat pedagang yang culas. Jadi anak saya ini keracunan makanan akibat pedagang culas ya dok? Ya Allah, anakku tersayang. Kenapa bisa ada orang zolim itu cuman karena mengejar keuntungan? Dia sampai menyakiti orang lain. Ya Allah, dengan kuasa-Mu tegurlah orang itu dan berilah dia balasan setimpal atas perbuatannya ya Allah. Bapak pulang. Capeknya. Alhamdulillah, Bapak udah pulang dengan selamat. Gimana Pak dagangan hari ini? Halo, kamu itu gak usah nanya-nanya dulu. Kenapa sih? Aku ini lagi capek tahu nggak? Daripada kamu nanya-nanya nggak jelas kayak gitu, mending kamu ambilin aku minuman yang seger. Ya Pak, kan aku cuma nanya doang loh Pak. Bapak mau minum yang seger apa Pak? Ya terserahlah, mau minum seger apa. Mau susu kek, mau sirup kek, mau kopi kek, mau es teh anget kek, terserah kamulah. Masa kamu sebagai istri nggak bisa mikirin sih? Ya udah deh Pak, aku buatkan dulu ya. Buatin apa ya buat Bapak? Nanti kalau kopi nggak suka minum kopi, dibuatin susu nggak punya susu di rumah, dibuatin teh Bapak juga kurang suka teh. Buatin apa ya? Oh ya, itu ada sirup. Loh, dari mana ya? Kayaknya aku nggak pernah beli sirup deh. Oh, apa Bapak yang beli ya? Ya udahlah, aku buat sirup aja. Ini Pak minumannya, pasti Bapak suka, seger soalnya. Nah gitu dong, ngomong-ngomong, ini minuman apa nih? Kok warnanya kuning gini? Mungkin rasa jeruk kali Pak. Oh, ya udahlah, nggak penting. Seger loh. Ada apa ini kok badanku berubah jadi warna kuning gini? Kenapa ini Bu, wajahku? Minuman apa Bu? Aku juga nggak tahu Pak, aku cuma ngasih sirup yang di dapur Pak. Oh, sirup, jangan bilang. Nah, karena pewarna makanannya sudah dibeli, kita bisa jualan es dogernya harga 5.000 aja deh. Soalnya pengeluarannya udah kurang banyak. Tapi pertama-tama aku harus menyembunyikan pewarna pakaian ini biar istri aku itu nggak curiga. Sembunyiin kayak mana ya? Nah, itu ada botol sirup kosong. Aku pakai aja lah botol sirupnya biar nggak curiga kalau ini adalah pewarna pakaian. Lagian istri aku juga nggak suka minum sirup. Jadi ya tenang aja.
Tidak, tenggorokanku, tidak. Pak, bapak kenapa pak? Tolong, tolong.